baik Mambo Kabupaten Sintang. Latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini adalah berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang pada tahun 2022, sebanyak 9 kasus keracunan makanan yang terjadi di Kabupaten Sintang. 2 kasus terjadi di Kecamatan Baru, 3 kasus di Kecamatan Marakai, dan 4 kasus di Kecamatan Sunane. Pada tahun 2023 per September terjadi peningkatan kasus keracunan makanan sebanyak 27 kasus yang terjadi di Kabupaten Sintang. 3 kasus terjadi di Kecamatan Baru dan 24 kasus terjadi di Sungai Durian. Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di SD Negeri 20 Mambo Kabupaten Sintang, sebanyak 13 orang siswa kelas 3 yang pernah mengalami keracunan makanan. Rumusan masalah. Pernyataan masalah. Jajanan yang sehat merupakan jajanan atau cemilan pada anak-anak yang dapat memenuhi kebutuhan gizi. Tentunya ada efek samping jika anak-anak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Contohnya yaitu mengalami gangguan kesehatan atau keracunan. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan perilaku konsumsi jajanan sehat pada siswa SD Negeri 20 Mambo Kabupaten Sintang. Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku konsumsi jajanan sehat pada siswa SD Negeri 20 Mambo. Tujuan khusus yang pertama, menggambarkan pengetahuan, sikap, peran orang tua, teman sebaya, peran guru, dan perilaku konsumsi jajanan sehat. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan perilaku konsumsi jajanan sehat pada siswa SD Negeri 20 Mambo Kabupaten Sintang. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan sikap dengan perilaku konsumsi jajanan sehat pada siswa SD Negeri 20 Mambo Kabupaten Sintang. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan peran orang tua dengan perilaku konsumsi jajanan sehat pada siswa SD Negeri 20 Mambo Kabupaten Sintang. Yang kelima, untuk mengetahui hubungan peran teman sebaya dengan perilaku konsumsi jajanan sehat pada siswa SD Negeri 20 Mambo Kabupaten Sintang. Yang keenam, untuk mengetahui hubungan peran guru dengan perilaku konsumsi jajanan sehat pada siswa SD Negeri 20 Mambo Kabupaten Sintang. Manfaat penelitian. Manfaat dari tim. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi ilmu kesehatan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya keracunan makanan, penyakit akibat makanan, dan cemaran air yang bersumber dari makanan jajanan yang terkontaminasi bakteri ataupun zat berbahaya pada makanan. Karena tidak higienisnya pengolahan makanan, bersihkan peralatan untuk mengolah makanan, kontaminasi bahan-bahan yang digunakan, dan kebersihan penjamah makanan. Manfaat praktisnya ada bagi siswa SD Negeri 20 Mambo Kabupaten Sintang, bagi UPTD Puskesmas Sungai Durian, bagi sekolah, bagi orang tua, bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, bagi Stikes Kampus Raya Sintang, bagi peneliti. Ruang lingkup penelitian. Disiplin ilmu. Menerapkan ilmu yang peneliti dapatkan selama di bangku perkuliahan dan tugas akhir ini merupakan syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana kesehatan masyarakat atau SKM. Tempat penelitian dilaksanakan di SD Negeri 20 Mambo Kabupaten Sintang. Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2023 sampai Maret 2024. Sasaran penelitian ini adalah siswa SD Negeri 20 Mambo Kabupaten Sintang. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian jajanan sehat, higien dan sanitasi makanan, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi jajanan sehat. Kerangka teori menggunakan kerangka teori Lawrence Green. Perilaku konsumsi jajanan sehat. Faktor predisposing, pengetahuan, jenis kelamin, sikap, perilaku. Faktor enabling, besar uang jajan, biasa membawa bekal. Faktor reinforcing, pengaruh teman sebaya, pengaruh orang tua, dan peran guru. Metode penelitian. Variabel terikat, perilaku konsumsi jajanan sehat. Variabel bebas, pengetahuan, sikap, peran orang tua, pengaruh teman sebaya, dan peran guru. Variabel penelitian. Variabel independen atau bebas.
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel dependen atau terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah pertanyaan atau dugaan sementara tentang hubungan atau dua variabel atau lebih yang menghubungkan satu variabel dengan yang lainnya. Hipotesis adalah jawaban sementara dari pertanyaan penelitian atau masalah. Definisi operasional. Variabel perilaku konsumsi jajanan sehat. Definisi operasional: preferensi siswa dalam mengkonsumsi makanan jajanan yang dibeli dengan uang sendiri. Alat ukur kuesioner. Cara ukur: form kuesioner diisi oleh responden. Hasil ukur: sering, lebih dari sama dengan min atau median. Tidak sering, kurang dari min atau median. Skalanya nominal. Pengetahuan: kemampuan responden menjawab pertanyaan kuesioner tentang tingkat pengetahuan mengenai zat gizi umum dalam makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta pengetahuan sosial tentang makanan jajanan sehat. Alat ukurnya kuesioner. Cara ukurnya: form kuesioner diisi sendiri oleh responden. Hasil ukur: kurang bila skor kurang dari min atau median, baik bila lebih dari sama dengan min atau median. Skala ukurnya ordinal. Sikap: tanggapan responden yang menunjukkan perasaan atau penilaian sangat setuju atau tidak setuju terhadap konsep yang berhubungan dengan sikap responden dihubungkan dengan makanan jajanan sehat. Alat ukurnya kuesioner. Cara ukurnya form kuesioner diisi sendiri oleh responden. Hasil ukur: negatif bila kurang dari sama dengan min atau median, positif lebih dari min atau median. Skala ukur ordinal. Variabel peran orang tua. Definisi operasional: pengaruh orang tua dalam kebiasaan konsumsi makanan jajanan sehat. Alat ukurnya kuesioner. Cara ukur: form kuesioner diisi sendiri oleh responden. Hasil ukur: ada pengaruh lebih dari sama dengan min atau median, tidak ada pengaruh, kurang dari sama dengan min atau median. Skalanya ordinal. Pengaruh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya responden dalam kebiasaan konsumsi makanan jajanan sehat. Alat ukurnya kuesioner. Cara ukurnya form kuesioner diisi sendiri oleh responden. Hasil ukur: ada pengaruh lebih dari sama dengan min atau median, tidak ada pengaruh, kurang dari sama dengan min atau median. Skala ukurnya ordinal. Peran guru. Peran orang tua dalam kebiasaan peran guru dalam kebiasaan konsumsi jajanan sehat. Alat ukurnya kuesioner. Cara ukurnya form kuesioner diisi sendiri oleh responden. Hasil ukurnya ada pengaruh lebih dari sama dengan min atau median, tidak ada pengaruh, kurang dari sama dengan min atau median. Skala ukurnya ordinal. Desain penelitian. Desain penelitian merupakan rencana penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh variabel sebab atau risiko dan akibat atau kasus yang terjadi pada subjek penelitian diukur atau dikumpulkan secara simultan pada waktu bersamaan. Populasi adalah jumlah keseluruhan individu yang memenuhi kriteria dan diterapkan sebagai subjek penelitian. Sampel adalah objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel penelitian ini menggunakan rumus Lewis Law. Sampelnya berjumlah 46. Teknik pengambilan sampel. Kriteria inklusi dan eksklusi yang digunakan dalam materi ini adalah: kriteria inklusi yang pertama merupakan siswa SD dari 20 Lombok Kabupaten Bintan. Yang kedua, hadir pada saat pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, bersedia menjadi responden penelitian. Yang kelima, lancar membaca dan menulis. Kriteria inklusi yang pertama bukan siswa SD dari 20 Lombok Kabupaten Bintan atau siswa sekolah lain yang sedang berada di luar SD Negeri 20 Lombok Kabupaten Bintan pada saat penelitian. Yang kedua, siswa yang tidak hadir pada saat penelitian. Yang ketiga, siswa yang tidak berhalangan karena sehat baik rohani maupun jasmani. Yang keempat, siswa yang tidak bersedia menjadi responden penelitian. Yang kelima,
Rata-rata saya Oh, nggak ada nanya. Oke, seperti gimana perasaan? belum tegang. Apa? Senang Bu, Kenapa tegang? Tegang, senang lah. Tegang. senang. Coba buka yang di apa poin bab 1 kalau pertanyaan pertama, apa urgensi penelitian? Apa urgensi dari penelitian kamu ini apa? Supaya kita tidak memilih jalan dari Iya, kenapa? karena kemarin dari di pengalaman saya itu berdasarkan pengalaman saya itu dari sini itu ada terjadi kasus kehilangan pada sekitar 3 SD Terus itu terdapat 13 orang karena itu makanya mereka kemarin makanannya itu karena luas sabu 13 orang keracunan ya, semuanya. ya. Terus kalau keracunan apa dampak yang mereka alami? Kemarin mereka sakit perut Bu, Kemudian muntah-muntah Bu diare. sampai dirawat nggak? Tidak Bu. Nah, urgensi masalah itu harus bisa kamu tekankan di sini. Kenapa penting kamu angkat itu sebagai penelitian? Ya, kamu jelaskan misalnya akibat dari mereka keracunan makanan itu apa? Kalau misalnya yang mereka tiba-tiba pusing aja, nah itu jelaskan aja urgensinya sehingga muncul menjadi satu masalah. Ya, urgensi dari penelitian. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang membedakan penelitian kamu dengan yang lain? Penelitian kamu membedakannya dengan penelitian itu banyak nih tentang konsumsi jajanan sehat. Apa yang membedakan? Yang penelitian yang pertama itu aja faktor-faktor yang berhubungan dengan sama nih judulnya dengan punya kamu. Yang bedain cuma empat. Itu yang membedakannya di Variabel apa yang beda? hmm, peran gurunya Bu. Hah? Peran guru. Peran? Peran guru. Hanya satu variabel Yang yang berbeda. Variabel yang lain sama apa aja? pengetahuan, waktu, sifat, Pengetahuan, sikap, perilaku, perilaku. Perilaku itu apa? perilaku itu tindakan bagaimana Yang kamu cari perilaku kan? yang Terus bagaimana hubungan perilaku dengan perilaku? Komponen perilaku itu apa aja sih? ada sikap, ada pengetahuannya Bu, Terus ada tindakannya Bu. Terus sebagainya enggak perilaku aja. sikap, pengetahuan, tindakannya Bu.
Oke. Yang ingin kamu lihat variabelnya apa aja? perilaku, Oh, perilaku lagi. pengaruh budaya, Terus, terus peran guru, peran orang tua, oke. terus fungsi kelompok. Pengetahuan, sikap orang tua dan peran teman sebaya dan peran guru. Oke, dari penelitian sebelumnya yang berbeda dengan kamu itu hanya peran guru yang belum ada dilakukan penelitian. Di penelitian lain ada nggak dilakukan tentang peran guru? Ada Bu. Ada. Mana? Ada pernah penelitian tentang peran guru belum? Belum ada Bu di Kenapa nggak ada? Ada apa nggak? nggak ada Bu. Harusnya? Tidak ada. Menurutmu? Menurut saya harusnya ada Bu. Kenapa tidak masukkan? Di bab 2 kamu ada nggak? Menurut saya ada Bu. Mana? Dia menurut 9 Bu. Ada penelitian sebelumnya nggak? Tidak ada. Kenapa? Terus gimana nanti kamu bahas kalau kamu dapat hasilnya? Gimana kamu nanti lihat teorinya, lihat penelitian sebelumnya, berdasarkan apa nanti kalau seandainya di proposal kamu nggak ada? Lihat di mana? Ya, nanti kamu masukkan penelitian sebelumnya. Selain juga hasil penelitian, juga masukkan pada tinjauan bab pustaka. Kenapa itu penting? Pada saat melakukan pembahasan di bab pembahasan, hasil yang kamu dapatkan bisa kamu kaitkan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Makanya itu harus ada di bab 2 ini. Oke ya, umur ini belum ada, namakan keaslian penelitian juga. Oke, Ibu kembali lagi ke bab 1. Dari 13 siswa yang kamu lakukan studi pendahuluan, apa yang menyebabkan mereka keracunan makanan? Karena makanannya itu bukan ada puasanya sudah lewat Bu. Itu kesalahan dari siapa? Itu kesalahan dari siswanya Bu. Kenapa siswanya yang salah? Mereka pas beli permennya tuh mereka nggak lihat itu Bu tanggal puasanya Bu. Oke. Dari penjualnya ada ini enggak? Ada lakukan tindakan enggak ke penjualnya? Siapa tahu itu berasal dari memang kesalahan perilaku penjualnya bisa jadi kan? Faktor memang disengaja oleh penjualnya yang memang menjual itu walaupun dia sebenarnya udah tahu kan harga tanggal pada luarsanya. Nggak mau tanya. Kemudian masuk ke bab 3. Definisi operasional dari konsumsi jajanan sehat apa? Terkonsist pada mengkonsumsi makanan mereka dengan hitungan sendiri. Itu dilihat dari cara pengelolaannya Bu, sama lingkungan. Dari apa? Dilihat dari cara pengelolaannya. Cara Pengelolaannya. gimana? Jajanan sehat dilihat dari cara pengelolaan. Kemudian Dari lingkungannya. lingkungannya, kemudian Terus
definisi operasional dengan variabel yang kamu sudah tentukan, konsumsi jajanan sehat. Kenapa enggak? Karena Apa yang dimasukkan? cara pengolahan Apa aja sih komponen dari katakan jajanan sehat itu apa aja komponennya? itu dari cara pengolahannya, terus lingkungannya sehat atau tidak. Terus itu dapatnya di mana? Lagi-lagi kembali ke bab 2 ya. Sinkron nggak dengan kuesionernya kamu? Lihat kuesioner. Sinkron nggak? Pengen nggak? Sinkron Bu. Kamu itu harus yakin dengan apa yang sudah kamu tulis. Ibu tuh cuma ngetes aja. Kalau seandainya udah sinkron, kan tadi kan kamu bilang perilaku konsumsi jajanan sehat itu mulai dari pengolahan, lingkungannya apa. Nah, yang salahnya itu berarti adanya di definisi operasional kan, yang tidak tepat, tidak lengkap. Karena di situ hanya mengatakan dibeli dengan uang sendiri. Ya siapapun yang bisa beli, maksudnya kayak gini juga nih kan, beli dengan uang sendiri, tapi nggak tahu sih orang tua kamu kan. Tapi kan tidak ada ukuran untuk yang konsumsi jajanan sehatnya itu. Nah, maksud ibu di definisi operasional itu harus jelas jajanan seperti apa yang dikatakan jajanan sehat, indikatornya. Oke, hasil ukurnya di sini kurang baik, tapi kalau di itu kenapa sering dan tidak sering? Mana yang dipakai? Yang di sini Bu. Hah? Yang di Terus yang di sini apa? itu ada terjadi Kesalahan. Harusnya sering atau kurang dan baik? kurang dan baik Bu. Apa? kurang baik bila skop lebih dari min atau median. Dekat ya, maksudnya minat median. Kalau misalnya dia kurang kalau baik itu apa baik? Perilaku konsumsi jajanan sehat. Kurang dan baik. Oke, dari pertanyaan ada 8 pertanyaan, mana yang menunjukkan mereka itu jajanan sehat yang baik? Apakah adik saya memiliki jajanan yang baik? Nah, Apakah adik saya memiliki jajanan yang baik? oke itu satu. Terus Apakah adik selalu jajan memilih di tempat yang bersih? terus Apakah sebelum membeli jajanan adik melihat tanggal kadaluarsanya terlebih dahulu? Terus, apakah jajanan yang dibungkus dengan pembungkus yang besar lebih aman untuk dimakan? apakah jajanan yang kamu lihat pertanyaan di kuesioner ini gimana? Buat sendiri, Ya, bukan dari kuesioner penelitian sebelumnya. Apakah jajanan yang dibungkus dengan pembungkus yang besar lebih aman untuk dimakan? Ini pertanyaannya enggak jelas nih, enggak jelas maksudnya dia ukurannya sehat dengan enggak itu apa hubungannya? Bungkusan yang besar itu lebih aman. Kalau bungkusannya kecil dengan ukuran makanannya kecil kan juga aman kan, nggak perlu harus besar kan?
Apakah adik sering makan makanan yang banyak mengandung pewarna buatan seperti saus? Saus itu pewarna buatan kan? Apakah setiap hari adik membeli jajanan? Pertanyaan nomor 5. Inilah, dari 1 sampai 8 mana pertanyaan yang positif? Positif nomor 1, terus nomor 3, terus nomor 6. 1, 3. Tadi yang nomor 4 sebelum membeli jajanan tadi melihat tanggal kadaluarsa. Nomor 4. 4. 1, 3, 4. Nah, yang menurut ibu masih kurang tepat itu pertanyaan nomor 5, nomor 7, dan nomor 8. Relevansi. Apakah setiap hari adik membeli jajanan? Relevansinya dengan makanan sehat itu apa? Ya perilaku jajan biar memang, tapi kan yang kamu fokuskan di sini kan konsumsi jajanan sehat. Ini kuesionernya ini lagi yang harus diperhatikan. Oke, ada berapa sampel? Ada 46. 46 kelas Kelas 1 sampai kelas 6. kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Total siswa kelas 1 sampai 6. 664. 664. Teknik pengambilan sampel. Menggunakan profesional diagnostik. Kenapa proporsional? Karena supaya lebih mudah untuk menentukan. Selain itu, kan ada sampel acak atau sampel random, ada sistematik, kemudian ada proporsional. Kenapa kamu ambil proporsional? Proporsional itu apa? Kamu udah nulis di sini, berarti sudah harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang ditulis. Jadi harus paham. Kenapa proporsional? Karena lebih penelitian saya lebih mudah menggunakan Iya, tahu ibu. Ya, kenapa harus proporsional? Nggak sistematik, nggak pakai simple random. karena masuk kawan saya kan Ya, betul. untuk lebih mudah menentukannya itu menggunakan rumus profesional itu yang dibutuhkan. Proporsional itu apa? Yaitu semua anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan contoh. Ya, mempunyai kesempatan yang sama masing-masing kelasnya itu, karena kan kelasnya sudah jelas nih. Sudah jelas. Nanti caranya kamu gimana? Kamu baca kuesionernya atau kamu kasihkan aja? Saya kasihkan untuk menjadikan karena keadaannya lumayan. PR itu maksudnya PR apa nih? Buat PR di rumah. PR apa sih? Hah? PR apa? Tidak bisa langsung melakukan di kelas. Di kelas. Di kelas ya. Berarti langsung. Kemudian validitas di depan ibu. Emang dekat kan kadang-kadang ini. Ini kamu di mana nih Mambo nih? Mampu tuh Di Pal. Musiku di situ di jauh banget. Pal sampai Binjai. Emang ada apa kamu di Musiku? Ha? Ada Santo. Sampai dapat dulu. Ya Santo bisa bantu saya Bu. Mampu di ini di Kompi Markas. Iya. Ya. Markas. Markas. Iya.
Ini pasti ada adanya ada apanya dengan Samto nih. Kamu dikasih apa sama Samto? Kan Saya kasih saya jengkol terus ada. itu awalnya saya sudah itu saya menunjukkan kepada kan sebelum datanya kalau saya menunjukkannya di SD 40 di SDR. Tapi ternyata di sana tidak ada gerak-gerak mas. Ya udah terus kenapa balik lagi di situ? Sekalian ya. Ya enggak lah. Kamu cari karakteristiknya itu di wilayah terdekat ini apa sih masuk apa kelurahan apa nih? Kapuas kanan. Keluaran Mambo lah deh. Mambo. Sekarang baru. Yang daerah-daerah situ nggak ada SD lain, nggak ada kayaknya banyak SD di situ tuh. Banyak Oh SD. yang mirip nih SD apa yang 18 kali Pak ya. yang dekat sama sini Jembatan. BTN ya. Nah, BTN. Ya itu yang hampir mirip lah, dekat-dekat wilayah-wilayah seperti itu gitu. Nah, Dekat jadi kamu BTN. nggak perlu jauh-jauh ke tempat Samto. Apa kolam ya? Kolam ya. Nah sana kan sama sebenarnya. Ya, cari ini. Oke, sekarang coding itu apa? Ini Samto memang bantu. Saya senang dia sangat kawan membuli. Ada saya dibantu oleh kawan Pak. Kamu baca nanti coding. Oke, baik, mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Selanjutnya saya silakan Bapak Menteri Pendidikan Kemdikbud selaku memberikan arahan menentukan tentang pertanyaan kepada saudara Menteri. Ya, terima kasih Bu Nurul, Mas Khairul Nisa, SKEP MKEP, yang kami hormati Bu Rika Yuanita Pratama, SKM MKM, dan yang berbahagia hari ini Saudari Suparti ya, yang bisa melaksanakan seminar proposal penelitian ya. Jadi nanti kalau dianggap layak maka Anda dapat melakukan penelitian ya. Ya saya tapi di sini udah di pengantarnya udah deskripsi ini ya, bukan proposal ya. Nah, jadi isinya udah skripsi ini disusun untuk siapa nih? Kan gitu ya. Nah, jadi harusnya masih proposal ya, proposal penelitian ya. Kemudian ada nanti dicetak yang bahasa asing itu ya, dicetak miring ya. Street food ya. Kemudian ya, saya langsung ke teknisnya saja ya. Ini nanti penelitian waktu penelitian dilaksanakan bulan Oktober sampai Maret ya. Nanti mulai Maret udah selesai gitu ya. Udah jadi skripsi. Nah, begitu maksudnya. Usahakan. Nah, kan ini udah bulan Februari, Maret, tinggal berapa hari lagi kan? Nah. Ya ini coba lihat halaman 9 ini ya. Tentu dilaksanakan bulan Oktober 2023 sampai Maret. Ini nampak janjinya udah bulan Maret ya. Ya, jadi udah harus selesai itu ya. Nah, kemudian keaslian penelitian ini kan ada beberapa ini ya tadi. Kata Bu Rika tadi, perbedaan kan sebenarnya banyak ini perbedaan dengan penelitian Anda supaya tidak dianggap plagiat ya. Jangan perbedaannya judul waktu penelitian, judulnya apa? Kemudian waktunya kapan kan berbeda gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya yang berbeda ini kalau misalnya punya boror engkeng ini kan misalnya kebiasaan membawa bekal itu kan ada Anda meneliti itu kan.
Meskipun judulnya sama kan, faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku konsumsi jajanan, ya kan. Nah, sama, tapi sebenarnya ini perbedaannya kan ini kebiasaan membawa bekal, kebiasaan sarapan pagi. Anda kan tidak neliti itu. Nah, mungkin gugup tadi ya. Nah, ini kan berbeda ini, yang berbeda, sangat berbeda dari variabel yang misalnya pada Word penting tentang ini kan gitu ya. Bebasnya Anda ini kan itu persamaannya tadi yang sama ini kan begitu, yang beda ini. Jadi supaya tidak ada unsur plagiat ya. Kemudian metodenya juga mungkin Anda kan beda, mungkin Anda tadi metodenya apa? Survei, angket, wawancara, apa metodenya? Nah, wawancara satu persatu ya. Ya. Jadi persamaan misalnya pendekatannya sama, cross seksional kan sama kan gitu ya. Nah, ini Anda tulis kan begitu. Kemudian di Febrianto ya kan, yang berbeda itu apa, yang sama itu apa ya. Tulis perbedaan persamaannya ya. Nah, kemudian tadi juga cara ukur, misalnya tadi sudah Bu Rika bahas tadi ya, frekuensi. Memang tidak nyambung, boy. Ini sebenarnya definisi operasional nih kan nanti menjelaskan di kuesioner. Nah, di kuesioner, kemudian ketika juga ada kaitannya dengan Anda menjelaskan tentang coding, scoring kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya itu terukur, maka sudah Anda untuk mengolah datanya ya. Nah, jadi dia mesti nyambung ya. Jadi instrumen itu kan ada yang tes dan non tes. Nah, misalnya kalau yang tes itu pengetahuan itu kan tes. Nah, karena ada soal tadi mengukur pengetahuan, tapi ada juga yang non tes. Nah, misalnya sikap kan non tes ya. Perilaku konsumsi jajan itu kan non tes ya. Jadi kuesioner sebagai instrumen penelitian maka mesti dibedakan mana yang terkait dengan tes. Tes itu artinya kemampuan mengukur kemampuan ya seseorang terkait dengan pengetahuannya ya. Nah, jadi dia diukur. Ya kalau dia non tes ya, misalnya tadi perilaku konsumsi itu ya kan non tes ya. Jadi dia sudah mengkonsumsi makanan, misalnya tadi cara bukan pengelolaan ya, pengolahan. Nah, jenis makanan, kebersihan kan itu dia. Nah, penyimpanan ya. Nah, itu terkait dengan tadi jajanan sehat ya. Tadi waktunya ya. Kemudian jadi kriteria dalam penelitian ini tadi ada kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi bukan lawan ya. Nah, tapi yang Anda masukkan yang menjadi penting misalnya kan. Jadi merupakan siswa SD negeri 20 Mambu Kabupaten atau siswa yang terdaftar ya sebagai siswa SD negeri 20 Mambu. Nah, kemudian hadir pada saat pelaksanaan ujian, sehat jasmani dan rohani, bersedia menjadi responden, lancar membaca dan menulis. Ya, jadi jangan dibuat seperti ini ya, lawan ya. Nah, lawannya gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah yang dikeluarkan. Tadi inklusi itu yang dimasukkan ya. Nah, jadi kalau yang ini dikeluarkan, yang bukan menjadi responden ya. Nah, sekarang tadi juga ditanya mengapa Anda gunakan proporsional random sampling supaya representatif, mewakili ya. Nah, jadi terwakili seluruh baik itu dari kelasnya tadi ya. Nah, kemudian dari sisi jumlahnya, jadi semua terwakili. Jadi tidak hanya dalam satu kelas saja. Kan misalnya Anda kalau misalnya ngambil kelas 6 kan tidak mewakili sekolah itu. Kan artinya yang Anda ambil itu yang dijadikan sebagai sampel itu adalah mewakili sekolah yang ada di situ, baik mulai kelas 1, kelas 2. Nah, kan kalau misalnya kelas 1-nya tidak bisa membaca menulis atau kelas 2 tidak bisa baca tulis, Anda masukkan dalam kriteria inklusi atau eksklusi? Apa? Inklusi apa eksklusi? Kan tidak semua kelas 1 bisa baca kan.
atau kelas 2, apalagi banyak ini pertanyaannya kan dia sulit untuk memahaminya kan. Maksud pertanyaan ini apa kan? Nah, kan tidak. Tadi kalau misalnya Anda metode survei atau anket kan, Anda berikan itu, bisa paham enggak dia? Nah, itu kan juga masalah dia. Tahu-tahu anak SD yang kelas 1 kelas 2 hitung kancing dia. A B C D, benar salah kan begitu. Hitung kancing baju kan begitu ya. Nah, itu yang dihindari ketika dalam membuat pertanyaan tadi. Jadi misalnya ditanya ya, dan tidak semuanya bisa baca dengan baik, bisa memahami apa terkait dengan kuesioner. Maka tadi perlu uji validitas dan realitas ya, supaya persepsi peneliti atau responden itu sama terhadap pertanyaan yang diajukan tadi. Jangan sampai nanti beda komunitasnya. Tadi dibinjai dengan alasan ada Samto di sana. Enggak bisa, itu bukan alasan penelitian. Iya. Itu enggak ada alasan penelitian. Nah, yang alasan penelitian itu memiliki karakteristik yang sama ya, antara yang tempat Anda lakukan penelitian dengan tempat yang lain yang mirip, memiliki kesamaan karakteristiknya ya. Bukan ada faktor X, bukan, tidak ada faktor itu. Pak, supaya mudah Pak, ada yang bantuin, nggak bisa itu. Ya, jadi yang memiliki ciri kemiripan ya, karakter, sehingga instrumen itu bisa berguna dan bisa digunakan kan untuk mengukur sesuatu yang akan diukur kan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi juga pertanyaan ini kan juga tadi juga banyak ya tidak dipahami kan begitu ya, sulit untuk dipahami. Misalnya apakah makanan dibungkus lebih terjamin kebersihannya ya, apakah makanan yang bungkusnya sudah rusak tidak boleh dimakan, apakah dalam makanan kemasan tidak perlu melihat tanggal puasa ya, agar bisa mudah dipahami ya. Ini kan pertanyaannya kan benar salah ya, yang terkait dengan tesnya ya. Jadi mestinya ada namanya pertanyaan kunci. Kalau misalnya ini kuncinya apa, misalnya perilaku, ciri-ciri jajanan sehat itu apa. Kalau di keluar itu maka dia tidak sehat kan begitu. Misal bertutu, tidak expired kan, ada luarsa ya, jadi jenis makanannya kan begitu ya. Termasuk juga tadi kalau ada keterangan terkait dengan standar gizinya kan gitu ya. Ya kalau misalnya makanan kampung ya enggak ada standar gizinya kan begitu ya. Misalnya kelopon pancit kan gitu ya. Kan enggak ada standar itu. Terdiri komposisi gandum kan, gula merah gitu ya. Kelapa itu kan enggak ada komposisinya kan. Itu ya terkait dengan ya. Nanti kalau menulis ini diratakan ya, jangan di daftar pustaka ini ya, yang jauh benar ini ya, nanti dekat. Kemudian ya marginnya itu, nah, kalau zaman kami masih dik dulu marginnya pakai mal ya. Ya betul, skripsi saya itu pakai mal. Gimana Pak? Enggak, jadi mal ini di kita gambar dulu, nah, gambar garis ya, start berapa senti atas bawah kan, atas samping kiri, samping kanan, samping ya, ini 4 3 ya bawah kan, nanti digaris dulu, nanti baru kertas diletakkan sini, baru diketik lah itu kan, tak. Nah kan begitu, seret. Nah kalau sekarang kan tidak perlu lagi ya, itu zaman kami ya 34 tahun yang lalu ya. Ya 32 tahun yang lalu. Nah itu kalau dulu, kalau sekarang kan lebih canggih kan, mudah ya, tinggal ngapusnya pun gampang kan begitu ya. Nah itu tadi ya, mungkin itu saja Bu Nurul, saya kembalikan kepada Bu Nurul.
tanya, oh paradigmnya apa jadi yang biar enak kamu. Ini kamu udah cuma kamu nggak menguasai kayaknya ya. Latar belakangnya sudah padat sebenarnya. Yang disayangnya kamu nggak menguasai apa yang ada yang kamu sudah tulis. Urgensinya sudah ada di situ. Ya, nanti kalau ujian lagi dipelajari ya minimal 3 kali UPD 2 kali. Ya. Oke. Terus pastikan jangan ada yang info tadi yang di definisi operasional peran guru yang isinya waktu. Ya. Nah, terus ini hasil ukurnya tadi kemarin kalian ya hasil ukurnya itu ada pengaruh sama tidak ada pengaruh itu kamu dapat dari siapa Pak? Dari Kak Aneta. Hah? Aneta. Ada sebenarnya. Sebenarnya peran tidak berperan gitu. Peran Iya, peran tidak peran. Gurunya maksudnya kan itu ya. Ya kok ada pengaruh gitu. Kayak nggak sesuai ya isinya ya. Hasil ukurnya nanti coba di cross-check ya. Dari jurnal yang lain banyak peran seperti itu di apa tuh kayak tinggal nambahkan kalau cuma 3 saya mau tanya satu aja Kak buat Kak Suparto gimana proses nanti kakak mau ambil data coba dicatat nanti saya melakukan identitas pada terlebih dahulu jadi di mana ini di SD mana Praga SMP SMA doang pastikan itu area sini ya area kampus kami dulu ya. Terus setelah uji validitas ternyata sudah valid atau belum valid nih ada yang belum valid sama apakah kalau tidak valid tidak dipakai langsung dijual. 21, Iya kalau ternyata 8 nggak valid semua 2 semuanya ini lagi jadi diambil dulu. 80. Nah, pertanyaan di lomba dulu Tadi sebelum di apa tuh di uji valid tadi di itu ya cek disesuaikan. Terus habis itu habis uji validitas sudah 80 kali 40. apa yang kakak lakukan? Langsung pengangguran penelitian. Ya, masuk. Suratnya terus ya. Kemudian waktu penelitian prosesnya seperti apa? Kamu datangi responden satu-satu. Satu kelas misalnya kelas 1 yang mana kamu jangan ambil dikumpulkan jadi satu ada aulanya nggak di mobil itu kurang lebih
Saya bacakan ya, dari Suparti hasil kajian proposal yang judul faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku konsumsi jajanan sehat pada siswa SDN Tulungagung Kabupaten Sintang tanggal 27 Februari 2024 dengan total nilai 248,65, nilai rata-ratanya 80,8, hingga akhirnya A. Layak untuk dilanjutkan dengan revisi. Kita beri waktu 1 minggu. Siap ya? Mulai nanti kembalikan ke Ketua Kunci ya. Bro ya tahu. Romi bu, kami sebagai kawan aja tak tahu. Jual ini kan. Nggak dia hilang pel, bentuknya meledak ya. Romi ini mana aku tawarkan, nanti aku bantu. Aduh, tapi layarnya kan nampak ya. Meledak bu, letak hati bu. Problema sempro. Sampai kau PC sama beripi kan? Mana HP ku? Oh itu kenapa sih? Siapa nih? PC kan? Oh, bagus, ganti. Dia ganti nomor langsung. Tapi baru ya? Hasil minum. Wah pasti serangan pajar kan?